Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 14 September 2025, saya akan sampaikan satu tema, yaitu 9 bulan sebelum pengangkatan atau harpazo. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai yang saya sampaikan kepada saudara di dalam pengajaran kitab Wahyu, bahwa ada 2 gelombang pengangkatan. Saudara, yang pertama itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu gelombang pertama. Dan gelombang pertama ini terjadi kepada jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Gelombang pertama, Wahyu 12 ayat yang kelima. Dan pada gelombang pertama ini bersuasana seperti seorang mempelai yang melahirkan anak. Kemudian 1260 hari kemudian, Alkitab mencatat seperti itu, tepatnya di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Di sana ada gelombang kedua dari pengangkatan. Ini yang disebut orang sebetulnya dengan rapture itu yang di sana, saudaraku. Jadi sebagian besar nanti yang akan mengalami pengangkatan itu adalah pada gelombang kedua, yaitu pada satu peristiwa yang suasananya itu digambarkan seperti suasana pernikahan anak domba. Jadi ingat ya, ada 2 gelombang pengangkatan. Yang pertama di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, bersuasanakan lahirnya seorang anak laki-laki. Kemudian 1260 hari kemudian ada gelombang kedua pengangkatan. Itu suasananya adalah suasana pengantin, perjamuan malam kawin anak domba. Nah, yang saya sampaikan saat ini sebagaimana urut-urutan kronologis di dalam kitab Wahyu. Yang pertama segera kita akan sambut adalah yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Gelombang pertama dari pengangkatan. Bahasa yang lebih tepat itu disebut harpazo. Saudaraku, kenapa digambarkan seperti melahirkan? Karena ini, saudaraku, akan terjadi pada orang-orang yang imannya mencapai ruang Maha Kudus. Nanti di Wahyu pasal 12 ayat 5 ketika digenapi. Kemudian orang yang belum mencapai ruang Maha Kudus itu diungsikan. Kemudian nanti 1260 hari kemudian nanti akan diangkat di dalam gelombang kedua pengangkatan. Jadi ini alkitabiah, saudaraku, 2 kali gelombang pengangkatan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Wahyu pasal 12 ayat 5. Itu seorang anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Itu menunjuk kepada orang-orang sempurna yang dicetak oleh gereja akhir zaman, yang pada Wahyu pasal 12 ayat 5 itu mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian 1260 hari lagi, saudaraku, itu ada gelombang 2 pengangkatan, saudaraku. Itu terjadi kepada orang-orang yang ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, mereka belum sempurna, tetapi imannya terukur menjadi bait suci Allah. Mereka dikatakan di dalam kitab suci diungsikan di suatu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Saudara, saya akan beritahu saudara ciri atau kronologis dari 9 bulan sebelum harpazo. Harpazo itu pengangkatan gelombang pertama. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. 9 bulan sebelum harpazo. Jadi kalau saat ini ada orang yang menyampaikan September itu akan ada pengangkatan, saudaraku. Menurut firman dan Roh Kudus, maka itu belum memenuhi kaidah yang ada di dalam syarat-syarat untuk harpazo. Karena sebelum masa harpazo itu tiba, saudaraku, 9 bulan sebelum harpazo itu tiba, yang pertama, ini harus dimeteraikan dahulu bangsa Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Jadi ini penting, saudaraku.
9 bulan sebelum terjadi Harpaso, pengangkatan gelombang pertama, seorang anak laki-laki yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, yang menunjuk kepada orang-orang sempurna yang dilahirkan gereja di akhir zaman, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Orang-orang inilah yang akan menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Orang-orang yang Harpaso inilah yang nanti di dalam satu firman dikatakan, tidak tahukah bahwa engkau akan menghakimi malaikat-malaikat, akan menghakimi bumi. Jadi saudara, 9 bulan sebelum Harpaso itu terjadi, Israel itu harus dimeteraikan. Kemudian yang kedua, harus mulai dinyatakan dahulu yang disebut dengan kandungan gereja Tuhan. Nah, ini seperti halnya Maria yang mendapat salam dari malaikat Gabriel. Kemudian Maria dipenuhi Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus. Nah, kalau sebelum masa Harpaso, 9 bulan sebelum masa Harpaso, itu Israel juga akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Israel akan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan jumlahnya dikatakan Alkitab adalah 144.000 dari suku keturunan Israel. Jadi harus mulai terlihat kandungan gereja Tuhan. Ini seperti halnya Maria yang mendapat salam dari malaikat, dipenuhi, dimeteraikan Roh Kudus, dan kemudian menyadari bahwa dia adalah hamba Allah dan harus taat, stabil dalam urapan. Demikian pula, saudaraku, nanti setelah Israel itu dimeteraikan, maka akan terjadi mulainya kandungan gereja Tuhan. Saudara, namanya orang mengandung itu kan ada tandanya. Ya, saudaraku, ada tandanya. Saudara, kemudian setelah Israel itu dimeteraikan, maka 9 bulan sebelum masa pengangkatan, ketika Israel itu dimeteraikan, gereja Tuhan yang bersatu, di mana di dalamnya termasuk Israel yang bertobat, yang jumlahnya 144.000 itu, dimeteraikan, akan mengalami kestabilan rohani dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, inilah yang disebut dengan awal kandungan gereja. Nanti kemudian ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Nah, saudara, kebanyakan orang pahamnya adalah langsung Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ke-5. Seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang yang melahirkan anak, tetapi tidak ngerti awalnya itu dari mana gereja bisa mengandung, sampai digambarkan seperti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Saudaraku, nah kita perlu tahu, saudaraku, sejak dari mana gereja Tuhan itu mengandung. Seperti halnya kalau Maria itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, mendapatkan salam malaikat, maka 9 bulan kemudian pasti lahir Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, demikian pula semenjak bangsa Israel itu dimeteraikan sejumlah 144.000 suku keturunan Israel, mereka dimeteraikan sadar bahwa mereka itu hamba Allah. Saudaraku, maka 9 bulan kemudian akan ada peristiwa yang namanya Harpaso. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya, saudaraku, bahwa bulan September bahkan akhir dari tahun 2025 ini belum akan terjadi Harpaso. Kita tunggu, kita melihat sampai ada berita, sampai ada kenyataan betul-betul bahwa Israel itu bertobat, gelombang pertobatan nyata melanda Israel. 144.000 suku keturunan Israel itu harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut
pemulihan kerajaan bagi Israel. Jadi berulang saya sampaikan, pulihnya kerajaan Israel itu bukan Israel Raya yang sekarang sedang dicita-citakan oleh para pejabat di Israel itu, saudaraku. Tetapi yang dimaksud pemulihan kerajaan bagi Israel itu 12 suku Israel yang menerima Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus Kristus diangkat, dahulu orang-orang bertanya, Tuhan, maukah pada saat ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, pulihnya kerajaan bagi Israel itu bukan Israel Raya, tetapi 12 suku Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Israel yang dimeteraikan, inilah yang disebut awal kandungan gereja Tuhan. Kemudian nanti situasinya nanti akan digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 2. Nah, seperti tadi saya sampaikan, banyak orang tahu langsung Wahyu pasal 12. Oh iya, gereja di akhir zaman itu harus jadi mempelai, harus berpakaian matahari, bulan, dan bintang, harus mengandung dan melahirkan. Taunya langsung Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, ke-2, ke-5, ke-6 itu. Mereka nggak mau tahu mulai kapan gereja itu mengandung. Padahal ini penting, saudaraku, supaya kita ngerti kapan harpazo itu. Nah, saudara, yang Tuhan tidak mau bicara adalah saat kedatangannya atau saat pernikahan anak domba. Itu waktu yang tidak mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Tetapi nanti kita begitu masuk di dalam satu peristiwa yang namanya harpazo, otomatis kita itu tahu kapan pernikahan anak domba. Karena kemudian sudah ditulis sejak Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, itu sudah ditulis. Sejak peristiwa harpazo atau pengangkatan gelombang pertama, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah ditulis 1260 hari. Nah, ada firman mengatakan, saudaraku, bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya, bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi mempelai, ya tidak. Saudaraku, masa bagi mempelai Tuhan datang seperti pencuri, saudaraku? Mempelai itu diberitahu, saudaraku, mengenai kapan dia menikah, kapan harus siap-siap, kapan bikin undangan. Mempelai itu dikasih tahu. Kalau namanya mau punya hajatan, mantenan, itu mempelai wanita pasti dikasih tahu. Keluarganya, saudaraku, mempelainya pasti dikasih tahu. Misalnya pada hari Rabu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nanti kita menikah, itu sudah diberitahu namanya mempelai, saudaraku. Tetapi orang lain, ya tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sebelum terjadi harpazo, itu akan ada tanda-tanda. Seperti halnya kalau orang hamil atau orang mengandung, itu ada tanda-tandanya. Maria sebelum melahirkan Tuhan Yesus Kristus, itu semenjak 9 bulan sebelum kelahirannya, itu ada tanda-tandanya. Dia didatangi malaikat, dia harus mengandung. Saudaraku, maka sebelum harpazo, sebelum pengangkatan gelombang pertama, orang-orang sempurna di akhir zaman yang mencapai rohani ruang Maha Kudus yang akan langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, maka 9 bulan sebelum itu akan ada tandanya. Saudaraku, seperti Maria itu ketika mengandung dan melahirkan bayi Yesus, saat mulai mengandung itu ada tanda-tandanya. Orang hamil itu atau orang mengandung itu ada tandanya. Misalkan terlambat datang bulan, ya. Saudaraku, ini yang hamil secara lahiriah, kemudian perubahan bentuk perut, kemudian organ-organ lain, saudaraku. Kemudian mual, muntah kalau pagi hari, kemudian terasa kelelahan, kemudian sering buang air kecil, ya, kemudian terjadi flek atau
flek implantasi ya. Kemudian terjadi perubahan suasana hati, perubahan mood, saudaraku. Kemudian ada lagi kalau orang Jawa itu ngidam makanan tertentu, saudaraku. Kemudian kram perut dan sejenisnya. Jadi orang mengandung itu ada tanda-tandanya. Nah, gereja di akhir zaman ketika dia akan harpaso, saudaraku, akan terjadi harpaso, itu akan ada tanda-tanda yang jelas, dan tanda pertamanya adalah pertobatan bangsa Israel. Kalau itu terjadi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudaraku. Kalau bangsa Israel itu terjadi pertobatan massal atas bangsa Israel, itu tanda kandungan gereja Tuhan, saudara. Maka kalau ada orang yang seolah-olah mengatakan terjadi pengangkatan, tetapi tidak ditandai dengan pertobatan bangsa Israel, ini sesuatu yang kurang tepat, saudaraku. Jadi itu tanda hamilnya kandungan manusia, itu seperti terlambat datang bulan, perubahan bentuk tubuh, mual, muntah di pagi hari, kelelahan, kemudian sering buang air kecil, flek implantasi, kemudian perubahan suasana hati, kemudian ngidam, saudaraku, dan sebagainya. Itu tanda hamilnya kandungan manusia. Maka gereja Tuhan itu sebelum mencetak atau melahirkan orang-orang sempurna yang akan diangkat atau harpaso di Wahyu 12 ayat 5, juga akan merasakan gejala-gejala kandungan spiritual. Gejala kandungan spiritual itu yang nanti menyebabkan lahirnya orang-orang sempurna itu, gejalanya yang pertama adalah pertobatan bangsa Israel, saudaraku. Jadi pertama, penyebab dari kandungan rohani itu juga jelas, saudaraku. Pertama, penyebab dari kandungan rohani adalah menyatunya zaitun liar, itu kita, dengan zaitun asli, itu bangsa Israel, yang kemudian dinaungi Roh Kudus secara permanen. Kalau zaman Maria adalah akibat salam dari malaikat Gabriel, maka kemudian Maria itu dipersekutui Roh Kudus dan permanen. Jadi permanensi itu sangat penting. Kita jangan menjadi orang yang labil. Labil itu gimana, saudaraku? Sebentar kecewa, putus asa, sebentar semangatnya menggebu-gebu. Kita jangan menjadi orang yang labil, saudaraku. Stabil. Kita hendaknya stabil di dalam urapan Roh Kudus. Sudah kita akan melihat ini peristiwa penyebab dari kandungan Maria dahulu. Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31 dibaca Ibu Tami. Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Jadi 9 bulan sebelum terjadinya kelahiran Tuhan Yesus, itu sudah ada tanda. Dia dipenuhkan Roh Kudus, dia dimeteraikan Roh Kudus. Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Allah Bapa itu Allah yang baik, sehingga dia sudah mempersiapkan nama bagi anaknya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudaraku, saya pun ketika punya anak, saya sudah siapkan namanya juga. Jadi, saudaraku, saya beritahu saudara juga mengenai malaikat-malaikat. Itu yang berhak memberi nama itu Tuhan. Malaikat Gabriel, Mikael, itu yang kasih nama Tuhan. Bukan saya kasih nama, wah ini kok kelihatan cahayanya merah.
Wah, ini saya kasih nama malaikat api. Tidak boleh begitu itu, saudaraku. Jadi yang berhak memberi nama malaikat itu ya Bapa segala roh. Saya nggak boleh saksi redewe sakarepku pakai bahasa Jawa ngasih nama malaikat. Wah, ini malaikat kok dominan menguasai air, terus saya kasih nama, wah ini malaikat Tirto Suci, begitu saudaraku. Nggak bisa. Yang berhak memberi nama malaikat itu adalah Tuhan. Di sini kita belajar. Yang memberi nama Yesus itu juga Bapaknya. Yang memberi nama anak saya itu, Michael itu ya saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lah yang memberi nama iblis siapa? Ya iblis itu bapa pendusta. Ya dia suka-suka kasih nama, saudaraku. Makanya iblis itu namanya macam-macam. Saudaraku, mungkin di kalangan orang Jawa ada tetek bengek, rundung pringis, kemudian dikasih nama macam-macam, saudaraku. Di Amerika mungkin ada namanya, di Eropa karena di sana kan nggak ada pocong ya, hantunya itu pakai jas, Dracula namanya, saudaraku. Kalau di sini ya hantu pocong begitu, saudaraku. Nanti ada spesialis lagi namanya itu, saudaraku. Nah, saudara, Bapa segala roh, Allah Bapa berhak memberi nama kepada anaknya. Berilah dia nama Yesus. Saudaraku, kita itu nggak boleh sembarangan kasih nama malaikat. Saudaraku, nanti saudara malah nggak ketemu malaikat. Saudaraku, wah ini kok kayaknya terang sekali. Padahal malaikat itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, saudaraku. Jadi yang berhak memberi nama itu adalah Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya dia yang beri nama. Kalau anak Allah, Yesus namanya, anak domba Allah, itu yang memberi nama adalah Bapa. Kemudian ayat 34 dan 35 dibaca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Ini tanda pertama dari proses hamilnya Maria, bahwa dia harus mengandung. Kalau orang mengandung tentunya secara fisik dia pagi-pagi mungkin ada tanda mual juga, muntah juga, saudaraku. Nah, di akhir zaman nanti akan terjadi demikian pula. Ketika bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus, bertobat, dimeteraikan 144.000, itu adalah tanda pertama. Saudaraku, nah kalau ada orang menyampaikan masa harpaso atau pengangkatan kok tidak menyertakan pertobatan Israel, saudaraku, itu tidak memenuhi kriteria kaidah orang yang mengandung dengan benar. Jangan-jangan mengloro weteng, saudaraku. Waduh, mulas, saudaraku. Mulas malah mengentut, saudaraku. Tut gitu, saudaraku. Ya entot itu nilainya, saudaraku. Entot apa, saudaraku? Getebus. Saudaraku, makanya kalau ada berita tentang harpaso, tentang pengangkatan, itu tanda pertamanya kalau berita itu benar, pasti Israel bertobat. Saudaraku, kalau tidak ada ciri itu, saudaraku, bisa cuma orang sakit perut. Wong loro weteng, waduh perut, wah nyeri, kram, aduh. Ternyata bukan mau melahirkan, cuma mau kentut, saudaraku. Kita harus paham akan hal ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-38 langsung dari yang dibaca tadi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudaraku, itulah penyebab awal kandungan Maria dan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi itu penyebab awal, penyebab hakikat dari kandungan Maria dan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian penyebab awal terjadinya orang-orang yang harpaso, orang-orang yang
dilahirkan, kemudian dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya di Wahyu 12 ayat yang kelima. Itu penyebab awalnya apa? Pertobatan Israel, saudaraku. Dan nanti akan terjadi berbagai hal yang dahsyat. Seperti kalau orang hamil itu berbagai macam rasa sakit itu dirasakan, dari mual, kemudian mulas, kram, saudaraku, gerakannya dibatasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kemudian penyebab awal kandungan gereja Tuhan yang selanjutnya akan mencetak atau melahirkan orang-orang sempurna yang di dalam Alkitab disebut sebagai harpazo adalah pemeteraian Israel oleh Roh Kudus. Ini tanda ciri pertama dari pemberitaan harpazo yang benar. Orang mau melahirkan, yang kemudian harpazo, jemaat akhir zaman yang akan diangkat hidup-hidup harpazo, yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, itu tanda pertamanya. Saudaraku, 9 bulan sebelum itu Israel harus bertobat. 144.000 suku keturunan Israel harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Inilah Israel raya, inilah Israel yang dikehendaki Tuhan, bukan Israel yang mencaplok negara kiri kanannya, tetapi 12 suku Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan jumlahnya Alkitab katakan 144.000. Jadi saya ulangi lagi, yang menjadi penyebab kandungan gereja Tuhan yang selanjutnya akan mencetak atau melahirkan orang-orang sempurna yang di dalam Alkitab kemudian disebut sebagai orang-orang yang harpazo atau diangkat adalah pemeteraian Israel oleh Roh Kudus. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 dibaca. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Ini 9 bulan sebelum peristiwa harpazo. Itu harus terjadi pemeteraian yang dikatakan oleh ayat 3 ini. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, dulu Maria dimeteraikan Roh Kudus. Maria sadar, aku adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka di akhir zaman ketika Israel dimeteraikan dan sadar bahwa mereka itu hamba-hamba Kristus, mereka tidak terjebak lagi dalam liturgi ibadah-ibadah Taurat. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita ke Israel, saudara ke Israel, jangan saudara malah tiru-tiru adat istiadat Yahudi, tetapi saudara harus membawa adat istiadat atau kepribadian Injil itu kepada Israel. Jadi ketika Israel nanti dimeteraikan, yang dikatakan kitab suci, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku, nanti dimeteraikan ini yang disebut pulihnya kerajaan Israel. Jadi pulihnya kerajaan Israel itu bukan Israel raya yang mencaplok kiri kanan negaranya, tetapi 12 suku Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah Israel yang dipulihkan Tuhan Yesus. Itulah Israel raya yang akan terjadi di akhir zaman. Bukan Israel yang mencaplok negara kiri kanan, tetapi 12 suku Israel yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah Israel yang dipulihkan di akhir zaman dan merupakan tanda awal dari peristiwa
pengangkatan atau harpaso, saudaraku. Nah, peristiwa pemeterian Israel itu ibarat Maria yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dan menyadari bahwa dia hamba Tuhan yang harus nurut, taat. Saudara, permanensi atau stabilitas Roh Kudus itu kemudian menjadi tanda yang nyata juga. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Jadi permanensi Roh Kudus dalam hidup saudara itu penting. Jangan sebentar-bentar saudara ini kecewa, kemudian patah semangat, kemudian tidak beribadah, kemudian mundur, saudaraku. Jangan karena berbagai kesulitan dunia kemudian saudara menjadi undur, saudaraku. Tetapi saudara tetap setia, permanen di dalam Roh Kudus. Itu ciri dari orang yang dimeteraikan. Permanen di dalam urapan. Kestabilan rohani ini sangat penting. Bahkan orang-orang yang kelak diangkat, baik yang harpaso maupun ketika pernikahan anak domba, itu adalah orang-orang yang kondisi spiritualnya stabil, tegak, kemudian teguh di dalam pengajaran firman dan Roh Kudus. Kemapanan spiritual ini dihasilkan, saudaraku, melalui serangkaian ujian yang namanya 7 sangkakala. Sangkakala 1 sampai ke 6 itu belum ada harpaso, saudaraku. Gereja masih di bumi, orang-orang semua masih di bumi bercampur dengan segala umat manusia. Di mana saat itu juga, saudaraku, berbagai bencana terjadi, berbagai kerusuhan terjadi, huru-hara juga terjadi, tsunami, gempa bumi, banjir, kemudian gunung meletus dan sebagainya terjadi. Namun dalam kesemuanya itu jemaat-jemaat Tuhan kedapatan tidak tergoncang. Dia memiliki permanensi Roh Kudus dan mendapatkan perlindungan. Ya, saudaraku, ini kesaksian dari pelayanan di Bali pada bulan yang lalu ya. Kita ke sana, fellowship di sana, menyampaikan pemberitaan tentang tulah akhir zaman. Saudaraku, bahwa tulah itu menghukum dunia tetapi tidak akan menyentuh orang-orang yang berada di dalam penggembalaannya Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah terjadi kemarin banjir di Bali, saya cek satu persatu dari hotel yang kita tempati untuk fellowship, ternyata aman. Bagaimana ini Ibu kondisi di sana? Aman, Pak Pendeta. Terus saya teliti satu persatu jemaat-jemaat yang ikut, saudaraku, jemaat-jemaat yang setia di dalam penggembalaan kegerakan Kitab Wahyu. Bagaimana kondisi Ibu? Baik, Pak, kami aman-aman saja. Saya cek lagi, yang Bapak itu bagaimana? Aman juga, cuma ada sedikit tanahnya yang terkena. Saudaraku, memang berbagai macam bencana, berbagai macam huru-hara itu terjadi, saudaraku. Tetapi itu tidak akan membuat goyah. Kalau sedang ngomong gini memang enak, saudaraku. Tetapi ketika nanti hal itu terjadi, saya nggak bisa bayangkan ini saudara-saudara kita yang di Bali, saudaraku. Betapa mereka mungkin 1-2 hari atau bahkan 1 minggu perekonomian di sana, di Denpasar itu mungkin lumpuh, saudaraku. Ya mereka terkena dampak oleh hal itu, tetapi itu tidak memadamkan gairah mereka, saudaraku, tidak memadamkan kecintaan mereka, tidak memadamkan kestabilan roh mereka. Nah, kalau banjir besar pun tidak memadamkan stabilitas rohani mereka, apalagi cuma hujan. Saya itu kadang kalau fellowship di mana-mana dipamiti, Pak Pendeta, di tempat kami hujan, nggak bisa datang. Ya, saya bilang, ya, enggak apa-apa. Saudara, sekalipun dia di batin saya, mbok yo sajane usaha gitu loh. Usaha. Tapi ya sebagai bapak rohani saya kan nggak boleh marah-marah. Saya bilangnya cuma
ya enggak apa-apa, silahkan, enggak datang enggak apa-apa, begitu. Saudaraku, jadi kestabilan rohani ini penting, dan nanti yang akan menguji adalah 7 sangkakala. Berbagai macam bencana terjadi di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian gejala-gejala awal dari kandungan gereja Tuhan itu juga pasti. Di mana yang pertama tadi, penyebabnya itu juga pasti. Karena pertobatan Israel, gejalanya juga pasti, saudaraku. Kalau ada, ya ini saya ulangi lagi, yang bilang sakit perut, mual-mual, muntah, kram perut, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala mengandung, jangan-jangan itu bukan penyakit, atau malah itu cuma mau kentut, saudaraku. Demikian pula, kalau orang ngomong, mau ada pengangkatan, mau ada harpaso, tetapi tidak ada gejala awal yang tepat sebagai kandungan gereja Tuhan, yaitu pertobatan Israel, maka itu, saudaraku, seperti orang yang sakit perut saja. Saudaraku, sakit perut, mual, muntah, kram perut, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala mengandung, jangan-jangan mau kentut, saudaraku. Nah, nanti pada saatnya ditunggu, nggak terjadi, saudaraku, itu pengangkatan, itu rapture, nggak terjadi. Karena tidak memenuhi kaidah-kaidah Alkitab, kriteria yang ditentukan oleh Tuhan lewat firman maupun Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah misalnya karena banyaknya bencana, ya orang itu kan kadang up to date begitu ya. Jadi ada juga konon orang-orang yang mengaku pelayan-pelayan itu sukanya membahas trending topik, ada bencana, ada perang, kemudian yang dibahas perang, ya itu menjadi komentator saja, bukan pemberita firman. Saudaraku, sedang ada perang, oh yang diberitakan perang, langsung Gog Magog, ya salah jadinya, saudaraku. Ada gempa bumi, langsung buka, yang dibuka Injil Matius, memang akan terjadi banyak gempa bumi, saudaraku. Ada wabah, sedikit-sedikit wabah, saudara. Kemudian, wah ini tentunya mau terjadi pengangkatan, mau terjadi rapture. Mengambil kesimpulan dari penderitaan sakit perutnya, seperti sakit bersalin. Saudaraku, mereka menyimpulkan bahwa akan terjadi pengangkatan. Itu keliru, padahal cuma mau kentut, saudaraku. Pahami ini baik-baik. Tetapi kalau harpaso yang sesungguhnya, pengangkatan yang sesungguhnya, gejala awalnya itu pertobatan Israel. Kalau sudah ada pertobatan Israel, saudara dimanapun, hamba Tuhan sehebat apapun, bahkan pemimpin-pemimpin negara manapun, saudaraku, kalau sudah ada pertobatan Israel menerima Tuhan Yesus Kristus secara massal, harap bersiap-siap. Waktunya harpaso sudah tidak lama lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi seperti tadi saya sampaikan, misalkan karena banyak bencana, banyak kerusuhan, banyak gempa, banyak wabah, tetapi tidak ada tanda pertobatan Israel, kemudian orang bilang, wah ini sudah sakit rasanya, ini sudah sengsara besar, ini seperti kram, ini seperti mual, ini seperti orang hamil, muntah-muntah, pasti sudah mau terjadi rapture itu, saudaraku. Padahal nggak ada pertanda pertobatan Israel. Itu ibarat orang yang menggeliat-geliat sakit perut, tetapi cuma mau kentut, saudaraku. Atau seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 26 ayat 16 sampai 18, saudaraku. Coba kita baca. Ini ada orang yang seperti itu, saudaraku. Yesaya pasal 26 ayat 16 sampai 18. Ya Tuhan, dalam kesesatan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ya, ini ketika Israel dahulu diajar oleh Tuhan, itu rasanya ya seperti wis mau harpaso gitu, wis dalam pengangkatan begitu, saudaraku. Terus
seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, Iya. menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Terus? Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Iya. Tuhan. Terus? Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk bumi. Iya. Seolah-olah terjadi bencana, seolah-olah terjadi huru-hara, terjadi gempa, terjadi peperangan di mana-mana, terjadi wabah. Wah, ini tentunya Tuhan Yesus sudah mau datang. Tentunya ini hari pengangkatan itu sudah dekat, sudah sakit, begitu sakit ini rasanya menggeliat kesakitan. Oh belum, saudara. Kalau belum ada tanda pertobatan Israel, saudaraku. Kalau belum ada pertobatan Israel, mereka itu seperti menggeliat sakit, seakan-akan mau melahirkan, tetapi hanya mengeluarkan angin. Di sini dikatakan seperti itu. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Makbus, saudaraku. Nah, makanya kalau ada pemberitaan tentang Harpaso, tentang pengangkatan, tetapi tidak ditandai dengan pertobatan Israel, nanti kayak wong entut, saudaraku. Akhirnya nanti lihatlah, betul, saudaraku, nanti makbus gitu, cuman itu mengwong loro weteng, saudaraku. Yuk, kita akan membaca kesakitan ya selanjutnya. Ya Nanti Tuhan, ya orang-orang-Mu yang mati sudah cukup di sini, bukan itu. Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 5. Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 5. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus? Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Terus? Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Ini proses, saudaraku. Proses tanda kehamilan. Kalau tadi sudah bersekutu dengan bangsa Israel, Israel sudah dimeteraikan, saudaraku. Kemudian ada proses, saudaraku. Proses terjadi doa, terjadi sembah di seluruh penjuru bumi. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa-doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruk disertai halilintar. Jadi prosesnya dahsyat ya, saudaraku. Tidak hanya sekedar gempa bumi kecil, saudaraku. Tidak hanya sekedar wabah-wabah kecil, saudaraku. Tidak sekedar peperangan kecil, tetapi akan sesuatu yang dahsyat terjadi. Meledaknya bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ini menyertai tanda-tanda dari kehamilan gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau orang hamil ya tadi, saudaraku, tandanya ada mual-mual, kemudian ada kalau pagi itu muntah, kemudian mungkin kram perut ya, saudaraku, ada perbedaan mood lah, saudaraku. Nah, pada saat kandungan gereja Tuhan terjadi, juga ada hal-hal besar terjadi, saudaraku. Salah satunya adalah terjadinya sembah oleh seluruh orang percaya dari seluruh penjuru bumi, baik dari orang Israel, Zaitun asli, maupun dari kita, Zaitun liar, yang bersatu dalam doa, dalam sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, acara-acara besar di akhir zaman akan terjadi, dan itu, saudaraku, kalau saudara membaca di dalam ayat ini, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, ketika fellowship raya, penyembahan raya seluruh bumi nanti terjadi, saudaraku, maka malaikat ini kan menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan juga, saudaraku. Ini mengambil kekuatannya dari mana, toh, saudaraku? Dari mezbah, saudaraku.
Saya bisa menyelenggarakan berbagai acara seperti di Bogor, seperti di akhir tahun yang akan segera kita jelang. Bisa mengadakan hal ini karena mengambil kekuatan dari mezbah, dari pengorbanan saudara-saudara semua. Kalau api mezbahnya kecil ya saya nggak bisa, saudaraku. Tetapi makin besar api itu terjaga, api mezbah itu terjaga, maka semakin dahsyat pula kegerakan yang akan terjadi, saudaraku. Nah, ini satu rahasia hubungan antara pengorbanan, doa, dan sembah. Itu mengakibatkan sesuatu yang dahsyat, mengguncang bumi, saudaraku. Lalu malaikat itu mengambil pedubaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang yang menggeliat sakit tetapi tidak karena melahirkan tadi, yang tertulis di dalam Yesaya pasal 26 ayat 16-18 tadi, bisa saudara bedakan dengan nubuatan asli tentang pengangkatan, tentang harpazo. Maka akan ditandai dengan detail kronologis kandungan gereja Tuhan yang tadi salah satunya saya sebutkan, yaitu pertobatan Israel. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1-6. Coba dibacakan. Wahyu 12 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Ini kan beda dengan yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 16-18 tadi. Mereka sakit perut, rasanya seperti mau melahirkan tetapi tidak melahirkan. Beda dengan Wahyu pasal 12 ayat 1-6 ini. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia, sebetulnya ini bukan berteriak ya saudaraku, ia berteriak kesakitan, mengerang. Ini bahasa terjemahan yang paling tepat itu, saudaraku. Karena orang yang mau melahirkan itu orang bengok-bengok, tidak teriak-teriak, saudaraku, tetapi mengerang atau merintih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda. Kalau pemberitaan tentang pengangkatan itu benar, sesungguhnya, maka tanda pertamanya itu pertobatan Israel. Pertobatan 144.000 suku keturunan Israel. Kalau kelahiran Tuhan Yesus, maka tanda pertamanya itu adalah Maria yang dimeteraikan oleh Roh Kudus mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Mulai saat itu mulailah kandungan gereja Tuhan. Nah, seperti halnya juga nanti di akhir zaman, ketika Israel itu bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, maka 9 bulan kemudian tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudaraku, akan ada peristiwa yang namanya harpazo, pengangkatan gelombang yang pertama. Saudaraku, kita baca langsung ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Amin. Ini harpazo, pengangkatan gelombang pertama. Orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu diselamatkan oleh Tuhan dengan cara harpazo, diangkat pada gelombang pertama pengangkatan. Kemudian ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari kemudian akan terjadi peristiwa pengangkatan gelombang kedua untuk orang-orang yang diungsikan ini, saudaraku, yang namanya adalah perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Nah,
dua gelombang pengangkatan ini banyak yang nggak paham. Makanya kemarin saya sampaikan mengenai 3 metode yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari masa antikris. Metode pertama itu harpazo, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Kemudian metode kedua itu diungsikan atau theogo, itu orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima terjadi. Kemudian kanak-kanak rohani itu adalah orang-orang yang tertinggal di masa antikris atau Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ya saudaraku, jadi kanak-kanak rohani. Saudaraku, jadi kanak-kanak rohani itu apa tuh saudaraku? Ya, percaya Yesus saja, tetapi kalau pengajaran firman yang dalam itu nggak mau saudaraku. Itu kanak-kanak rohani, tidak bertumbuh. Kanak-kanak rohani, ini bisa disingkat saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya ini menjadi berkat untuk saudara semua dengan menjadi kanak-kanak rohani. Kita hendaknya menjadi orang yang dewasa rohani, yang bertekun di dalam fellowship, di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga ketika berbagai macam tanda dari kehamilan, dari kandungan gereja di akhir zaman itu terjadi, kita tetap kuat. Ketika berbagai macam bencana melanda bumi, kita tetap selamat. Berbagai wabah menerpa bumi, kita tetap sehat. Berbagai macam malapetaka mendatangi bumi, kita tetap sehat, dan pada akhirnya kita teruji menjadi orang-orang yang layak untuk diangkat di dalam satu peristiwa yang namanya harpazo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.